Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Devita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dari. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik Mbak. Kalau Mbak Dari sendiri gimana? Alhamdulillah sangat sehat. Bagaimana keadaan Mbak Devita? Apakah hari ini nyaman atau tidak? Alhamdulillah nyaman Mbak. Oke, kalau gitu nyaman nggih. Di sini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Mbak Devita karena telah meluangkan waktunya untuk datang kepada saya untuk melakukan proses konseling pada pagi hari ini. Tentunya saya juga ingin meminta izin untuk di video nih Mbak, karena nantinya video ini akan dievaluasi oleh dosen saya sebagai bahan penilaian beliau terhadap kegiatan magang yang saya lakukan. Seperti itu. Kemudian sebelumnya apakah Mbak Devita sudah pernah melakukan proses konseling? Dulu sudah ya Mbak, satu kali waktu saya masih SMA, tapi sekarang sudah lupa. Sudah lupa ya? Iya. Kalau gitu alangkah lebih baiknya nih kalau saya jelaskan lagi supaya kedepannya kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan adanya pemahaman dari dalam diri Mbak Devita tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Bisa nih? Bisa Mbak. Oke. Yang pertama yang saya jelaskan kepada Mbak Devita adalah apa itu konseling. Konseling adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli. Di sini saya berperan sebagai seorang konselor dan Mbak Devita adalah seorang konseli. Nantinya dalam kegiatan ini saya akan membantu Mbak Devita dalam menemukan solusi atas permasalahan yang Mbak Devita alami. Begitu. Apakah dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Tidak Mbak. Oke, kalau tidak kita beranjak ke asas apa yang harus kita junjung dalam konseling ini. Nah, di konseling ini kita menganut 3 asas Mbak. Yang pertama adalah asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Saya jelaskan dulu yang pertama adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini bermaksud bahwa Mbak Devita sebagai seorang konseling ini tidak perlu takut untuk terbuka kepada saya dalam menceritakan segala permasalahan Mbak Devita kepada saya. Jangan sampai ada hal-hal kecil yang seharusnya perlu dibicarakan tapi Mbak Devita takut-takut nih kalau mau mengungkapkannya kepada saya. Tidak perlu takut ya Mbak. Nah, di sini saya sebisa mungkin akan menerima apa saja yang akan Mbak Devita bicarakan kepada saya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan ini tentunya mungkin nantinya Mbak Devita takut nih, misal kalau gimana ya kalau saya terlalu terbuka sama Mbak Dari, nanti Mbak Dari akan bocorkan masalah saya kepada orang lain, kan nanti bisa jadi Mbak Devita malu atau gimana gitu. Tapi di sini tidak perlu khawatir Mbak, karena kami seorang konselor itu memiliki kode etik di mana kami sendiri tidak bisa menceritakan permasalahan klien kita di luar sesi ini. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang berbau bahwa kita akan cerewet, ember dan sebagainya, karena kita sudah dilandasi oleh kode etik. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Dalam artian Mbak Devita datang kepada saya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik dari pihak saya maupun dari pihak luar. Walaupun di awal saya kan sudah menanyakan kesediaannya Mbak Devita apakah bisa menjadi konseli saya, tapi kan tidak ada paksaan ya Mbak. Walaupun pertama saya bertanya, tapi alhamdulillah Mbak Devita secara sukarela kemarin mendatangi saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Oke Mbak, apakah dari penjelasan dan asas yang saya jelaskan tadi ada yang perlu ditanyakan? Tidak Mbak, saya sudah paham. Oke, karena sudah saya jelaskan penjelasan konseling dan juga asas, alangkah lebih baiknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita melakukan kontrak waktu Mbak. Bagaimana kalau sekitar 30 menit, apakah Mbak Devita ada waktu? Ya, ada Mbak. Oke, ketika sudah melewati 30 menit maka konseling saya cukupkan, dan apabila sebelum 30 menit pembicaraan sudah selesai maka juga akan saya selesaikan, tidak perlu berlarut-larut dengan waktu yang lama. Kalau memang pembicaraannya sudah berakhir ya Mbak ya. Bisa begitu Mbak? Iya Mbak. Di sini saya ingin tahu mungkin permasalahan apa yang ingin Mbak Devita bicarakan kepada saya. Ini tentang masalah pekerjaan ya Mbak ya? Oh, pekerjaan. Berarti karir ya Mbak ya? Iya Mbak. Masalah pekerjaan seperti apa kalau bisa saya tahu? Begini Mbak, saya kok merasa selalu gagal gitu ya dalam pekerjaan saya. Gagal seperti apa itu Mbak? Bisa jelaskan lebih dalam? Jadi saya dulu pernah mengajar di salah satu sekolah di Sukoharjo.
Namun karena ada masalah jarak dan juga gaji yang tidak worth it untuk saya, kemudian saya memutuskan untuk keluar. Dan dari sekolah Sukoharjo itu saya mencoba melamar pekerjaan lagi. Saya menemukan lowongan pekerjaan di daerah Solo, itu di bagian kursus gitu Mbak, ada bimbingan belajar. Itu bimbingan belajar untuk usia sekolah dasar, SMP sampai SMA. Kemudian saya mencoba mendaftar, masukkan lamaran secara online. Kemudian ada panggilan pekerjaan, lalu saya melakukan interview, ada juga serangkaian tes tertulis seperti itu. Dan dalam waktu kurang lebih 1 minggu saya dinyatakan untuk bekerja di sana, langsung bekerja begitu. Untuk pekerjaannya sebenarnya tidak Mbak, tidak sulit untuk saya, akan tetapi karena ada tekanan dari atasan juga, saya merasa tidak nyaman. Di situ kan saya juga baru, kemudian saya merasa tidak nyaman, terkekang, dan juga waktu bekerja saya di situ juga sangat lama, melebihi kesepakatan di awal pas kontrak kerja begitu Mbak. Kemudian saya ada niat untuk keluar, tetapi saya sudah bilang alasan saya, dan beliau dari atasan saya itu seperti membatasi saya agar tetap di situ, dan menurut saya itu bukan hal yang Mbak, hal yang wajar gitu. Itu kan bimbingan belajar, dari awal kan saya di situ dari pagi sampai sore, tapi ternyata pas sudah berjalan 1 minggu lebih, bahkan sampai 1 bulan, ternyata saya kerja di situ dari pagi sampai malam, bahkan sampai jam 11 malam baru pulang, seperti itu. Jadi menurut saya itu terlalu membebani saya juga ngerasa terbebani, tidak nyaman, terkekang di situ, sehingga saya memutuskan untuk keluar dan mencari pekerjaan yang lain. Setelah saya keluar dari situ, saya melamar pekerjaan, entah itu di kantor maupun di sekolahan. Saya belum juga dapat pekerjaan tetap. Kemudian ada informasi dari teman gitu kan, ada lowongan pekerjaan part time di salah satu pabrik yang ada di Solo, itu bagian onderdil motor gitu sih Mbak. Jadi tugasnya itu packing barang, dan itu bebas, 1 hari ada minimal 4 jam kerja di situ, dan menurut saya itu bisa saya lakukan. Kemudian saya mencoba mendaftarnya, terus besoknya dapat panggilan interview, terus besoknya lagi saya langsung bisa bekerja. Dan menurut saya dari pengalaman yang sebelumnya itu, ini perlu saya coba. Kemudian saya bekerja di situ Mbak. Oke. Baik, kalau dari lingkup kerja di tempat part time Mbak Devita itu seperti apa? Apakah dari atasannya menyenangkan, ataupun lingkup teman-temannya baik hati, atau bagaimana, pekerjaannya santai atau bagaimana? Untuk lingkup kerjanya itu nyaman ya Mbak, kan enak sekali gitu, daripada dengan pekerjaan sebelumnya. Lebih enak yang ini karena lingkungannya juga tidak toksik, nyaman. Kemudian di situ kan ada dua karyawan, 2 bagian gitu, ada part time dan juga full time. Dan untuk full time-nya juga tidak, mungkin pandangannya kalau udah senior kan pasti lebih lebih jahat-jahat gitu kan kepada yang baru. Tapi untuk teman kerjanya enak sih Mbak, bikin nyaman juga, terus bikin betah. Untuk atasannya juga baik. Kemudian untuk semua pekerjaannya juga bisa saya handle gitu. Untuk kalau 1 hari 4 jam kerja itu menurut saya juga cukup, dengan hanya mengemasi barang-barang seperti itu. Oke, begini Mbak, jadi bisa disimpulkan nih, di tengah-tengah Mbak Devita sedang mencari pekerjaan baru, tapi alhamdulillahnya ada sisi positifnya nih di pekerjaan part time Mbak Devita, yang kalau bicara jarak, gaji, dan lingkungannya juga nyaman untuk Mbak Devita nih. Benar seperti itu? Iya, benar sekali Mbak. Oke, kemudian bisa saya simpulkan dulu ya, simpulan awal supaya tidak ada nggak merasa
atau pikiran dari kita supaya semuanya saling terhubung seperti itu. Pertama ini Mbak Devita yang saya tangkap memiliki masalah pekerjaan dalam bidang karir tentunya, merasa bahwa tidak berhasil dalam menjalaninya. Yang pertama, Mbak Devita bekerja di salah satu sekolah di Sukoharjo, tapi yang tadi seperti Mbak Devita katakan ada masalah jarak, gaji yang tidak worth it sehingga Mbak Devita memutuskan untuk keluar. Kemudian setelah itu Mbak Devita diterima di salah satu bimbel di kota Solo, namun terkendala dengan atasan yang sangat pengekang sehingga membuat Mbak Devita tidak nyaman bekerja di situ sehingga memutuskan keluar lagi nih. Dan kemudian juga memasukkan lamaran dari lowongan pekerjaan yang ada, namun sayangnya belum mendapat pekerjaan yang tetap seperti yang Mbak Devita inginkan seperti itu. Kemudian tapi alhamdulillahnya ternyata Mbak Devita sudah memiliki tempat kerja part-time sebagai sambilan atau mengisi waktu luang sembari mencari-cari pekerjaan baru seperti itu di salah satu pabrik. Tadi onderdil motor ya Mbak? Iya, benar Mbak. Alhamdulillah juga lingkup kerjanya menyenangkan, atasannya menyenangkan, teman-temannya menyenangkan, gajinya worth it dan jaraknya juga worth it gitu ya Mbak? Oke. Jadi dari permasalahan ini apa yang Mbak Devita rasakan Mbak? Tentunya saya sangat sedih ya Mbak ya, karena saya merasa kenapa dalam saya mencari pekerjaan, kehidupan saya dalam dunia pekerjaan ini tidak selancar usaha-usaha teman-teman saya begitu Mbak. Saya sangat paham bagaimana perasaan Mbak Devita. Ini kan tadi Mbak Devita sudah mengatakan kepada saya bahwa sudah melamar pekerjaan. Nah itu pekerjaan seperti apa yang Mbak lamar? Jadi saya mencoba melamar pekerjaan sebagai guru ya Mbak di sekolah seperti itu. Itu salah satu sekolah juga yang ada di Solo. Itu belum mendapat panggilan interview juga Mbak? Alhamdulillah sebenarnya 2 hari lagi ini saya interview di sekolah tersebut Mbak. Oh gitu. Oh alhamdulillahnya berarti Mbak Devita sudah mendapat panggilan interview ya? Iya, sebenarnya dua hari lagi saya mendapat saya ada panggilan interview di salah satu sekolah yang ada di Solo. Akan tetapi saya merasa takut dan juga trauma Mbak, kalau nanti gagal lagi gimana gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada ketakutan tersendiri ya Mbak, diakibatkan dari pengalaman-pengalaman Mbak Devita sebelumnya terkait dengan penolakan-penolakan dari tempat kerja, sehingga adanya interview dan wawancara ini membuat Mbak Devita agak sedikit trauma bagaimana nih kalau ditolak lagi seperti itu ya Mbak. Kemudian apakah Mbak Devita sudah memiliki semacam solusi permasalahan dari permasalahan yang Mbak Devita rasakan? Jadi gini Mbak, rencana saya sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang tetap, saya akan tetap kerja di part-time ini. Kemudian sambil menunggu tadi yang panggilan interview 2 hari lagi itu di sekolah, kan pasti nanti kan belum tahu ya Mbak ya mau lolos apa enggak. Kalau semisal enggak, nanti saya akan tetap bekerja di part-time ini. Toh juga kalau saya masih bekerja di tempat part-time yang pabrik tadi, itu juga tidak mengganggu waktu saya, dan itu juga lingkungan tadi yang sudah nyaman juga. Selain itu saya juga akan tetap berusaha mencari-cari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan saya akan tetap berusaha juga Mbak. Oke, jadi dapat disimpulkan di sini Mbak Devita sudah bisa secara mandiri aslinya memikirkan solusi apa yang bisa Mbak Devita lakukan ke depannya. Misalnya tadi tidak menyerah dalam mencari pekerjaan. Misal kalau ini ditolak lagi gitu, kayak Mbak Devita nggak merasa kayak ya udahlah aku tak kerja di part time aja, tapi tetap mencari pekerjaan baru lagi tapi sembari bekerja di tempat part time ini. Iya Mbak. Karena di part time ini begitu nyaman ya Mbak ya, jadi tidak ada salahnya sembari mencari pekerjaan tapi tetap bekerja di situ, seperti itu. Begitu, benar Mbak? Iya benar Mbak Dari. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengar rencana dari Mbak Devita tadi. Namun di sini saya akan simpulkan terlebih dahulu bahwa rencana Mbak Devita ini yang pertama bahwa sembari mencari
pekerjaan baru, Mbak Devita akan tetap bertahan di tempat kerja part-time tersebut karena memang lingkup kerjanya yang begitu nyaman. Benar begitu ya Mbak ya? Ya, benar Mbak Dari. Dan kalau misal 2 hari lagi itu Mbak Devita tidak diterima di tempat pekerjaan yang dimana Mbak Devita dipanggil untuk interview, Mbak Devita tidak akan menyerah dan terus akan mencari pekerjaan baru. Seperti itu ya Mbak? Iya. Kira-kira dari rencana ini kapan direalisasikan benar-benar dalam diri Mbak Devita? Saya rasa mulai sekarang ya Mbak ya, karena dengan begitu rasa trauma dan juga kecewa dalam diri saya bisa hilang juga. Ya, saya sangat bangga sekali kepada Mbak Devita karena sudah bisa berani mengambil keputusan yang tepat. Dan kemudian yang saya bisa katakan kepada Mbak adalah sebagai manusia tidak ada salahnya untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu memperlancar segala urusan dan apa yang kita inginkan ke depannya, seperti itu. Dan tentunya di sini saya berdoa dengan amat sangat semoga Mbak Devita selalu diberi kelancaran dalam pekerjaan, dan kemudian untuk interview 2 hari lagi semoga Mbak Devita diberi kesempatan untuk bisa bekerja di tempat tersebut sehingga rasa sedih dan trauma dalam diri Mbak Devita bisa sepenuhnya hilang. Seperti itu ya Mbak. Amin Mbak, terima kasih Mbak Dari untuk doanya. Dan saya juga akan tetap berdoa dan juga berusaha, dan semoga Allah akan memperlancarkan semua urusan saya dan masalah saya akan terselesaikan. Ya, amin, Allahumma amin ya Mbak ya. Iya Mbak. Kemudian apakah ada lagi yang ingin Mbak Devita ceritakan kepada saya? Saya rasa sudah cukup Mbak. Sudah cukup ya, berarti tidak ada lagi yang ingin dibicarakan? Yakin? Iya Mbak. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup dari sesi konseling kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya saya simpulkan secara keseluruhan tentang apa yang kita bicarakan dalam konseling kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Mbak Devita mengalami masalah dalam bidang pekerjaan, yaitu bidang karir, di mana Mbak Devita merasa kesukaran hati bahwa kenapa kok tidak bisa seperti teman-teman yang jalan kehidupan dan pekerjaannya selancar itu. Kenapa Mbak Devita tidak bisa? Yang pertama itu Mbak Devita ternyata sudah bekerja di salah satu sekolah di Kota Sukoharjo, namun ada masalah tadi yang seperti Mbak Devita katakan, yaitu jarak, gaji, dan sebagainya yang tidak worth it, sehingga memutuskan untuk keluar, kemudian berpindah ke pekerjaan lain di tempat kursus atau bimbel. Di situ sebenarnya worth it aja, cuma karena kekangan dari atasan yang begitu mungkin tidak mengenakan di hati Mbak Devita sehingga membuat pekerjaan juga tidak nyaman, sehingga alangkah lebih baiknya jika keluar seperti itu. Dan sudah keluar namun mencari-cari pekerjaan lain lagi tapi belum mendapatkan panggilan pekerjaan. Kemudian untuk sekarang Mbak Devita bekerja di salah satu pabrik di Kota Solo, yaitu tempat onderdil motor, bagian packaging ya, seperti itu ya, packaging onderdil motor. Dan kemudian alhamdulillahnya di tempat tersebut Mbak Devita merasa nyaman dari pekerjaan sebelumnya karena atasannya nyaman, teman-temannya asik, terus jaraknya juga dekat, gajinya juga worth it, sehingga membuat Mbak Devita berasa gimana ya, ada pilihan lain untuk bahagia selain kesedihan dan trauma yang Mbak Devita rasakan. Dan alhamdulillah juga ternyata 2 hari lagi Mbak Devita mendapatkan panggilan wawancara ya Mbak, tapi sayangnya ada rasa ketakutan dan trauma dalam diri Mbak Devita untuk menjalani wawancara ini karena sebelumnya pernah mengalami penolakan dari pihak-pihak sekolah lainnya seperti itu. Namun alhamdulillah pula Mbak Devita sendiri sudah berani mengambil keputusan dan merencanakan solusi permasalahan apa yang bisa Mbak Devita lakukan, yaitu yang pertama tadi, selagi mencari pekerjaan Mbak Devita akan tetap bertahan di pabrik itu. Dan kemudian misal 2 hari lagi Mbak Devita tidak diterima dalam sesi wawancara itu, rasa menyerah dan kesedihan sebisa mungkin tidak menggerogoti kayak hati Mbak Devita untuk merasa trauma dan lain-lain, tapi menjadi bahan pijakan Mbak Devita untuk tetap semangat menjalani kehidupan dan mencari pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti itu. Benar begitu Mbak? Iya benar sekali Mbak.
Dan kemudian solusi tadi juga Mbak Devita katakan secepatnya direalisasikan ya, supaya kesedihan itu sepenuhnya hilang 100%, seperti itu. Benar kesimpulan saya tadi Mbak Devita? Benar Mbak Nari. Oke. Mungkin ini belum ini ya 30 menit, tapi tidak apa-apa karena pembicaraan kita sudah selesai. Tapi alangkah lebih baiknya lagi untuk mengetahui progres dari konseling kita pada pagi hari ini, bisa tidak kalau kita bertemu di lain waktu? Kira-kira Mbak Devita senggangnya kapan? Bagaimana kalau 3 hari lagi Mbak? Kan tadi kan 2 hari lagi kan ada interview. Nah setelah interview nanti saya menemui Mbak Dari. Untuk jamnya sama seperti hari ini aja Mbak. Oke, berarti kita bertemu 3 hari lagi di jam yang sama. Iya. Dan alhamdulillah itu kayak gimana ya, progres itu bisa saya ketahui dari hasil wawancara Mbak Devita Iya, juga. benar Mbak. Oke, kalau gitu mari kita bertemu di lain waktu ya Mbak Devita. Saya doakan semoga wawancaranya lancar, Mbak Devita sehat selalu dan semoga sukses nih Mbak. Ya amin. Terima kasih untuk doa-doanya ya Mbak ya. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini. Ya, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dari. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak.